Bos Wagner Group Yevgeny Prigozhin telah setuju untuk meninggalkan Rusia dan pergi ke Belarus, sebagai bagian dari kesepakatan mengakhiri pemberontakan bersenjatanya. Tuduhan terhadapnya juga akan dibatalkan, ujar Kremlin, seperti dilansir FT. Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Vladimir Putin, mengatakan bahwa para pejuang dari milisi Prigozhin tidak akan dituntut karena perbuatan mereka di garis depan. Dia menambahkan bahwa beberapa pejuang Wagner yang sadar dan tidak ikut dalam pemberontakan akan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Prigozhin mengumumkan pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, malam, bahwa tentaranya telah membatalkan upaya pemberontakan hanya beberapa jam sebelum potensi serangan ke Moskow. Langkah itu adalah upaya kudeta pertama di Rusia selama 3 dekade. Dalam kesepakatan yang ditengahi oleh pemimpin Belarus Alexander Lukashenko, Prigozhin mengatakan konvoi pasukan, senjata, dan tanknya akan menghentikan perjalanan mereka menuju Moskow dan kembali ke pangkalan mereka. Sekarang saatnya telah tiba ketika darah bisa ditumpahkan, kata Prigozhin dalam memo suara yang diposting ke media sosial. Oleh karena itu, memahami semua tanggung jawab atas fakta bahwa darah Rusia akan tertumpah di satu sisi, kami memutar konvoi kami dan kembali ke base camp kami, sesuai rencana. Ia tidak merinci, rencana, apa yang dimaksud. Putin telah meminta Lukashenko untuk menengahi dengan harapan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut karena pemimpin Belarusia telah mengenal Prigozhin selama 20 tahun, kata Peskov. Peskov menyebut, pemberontakan hari Sabtu, di mana Wagner menembak jatuh beberapa helikopter tentara, merebut pos komando tentara utama dan berbaris dari perbatasan Ukraina menuju Moskow, adalah peristiwa yang cukup sulit, dan penuh dengan peristiwa tragis. Namun dia mengatakan, ada tujuan yang lebih tinggi untuk menghindari pertumpahan darah dan konfrontasi internal. Putin tidak akan memberikan komentar lebih lanjut atas insiden tersebut, kata Peskov, seraya menambahkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan berlanjut. Para militer Wagner yang setia kepada Prigozhin mulai meninggalkan Rostov pada Sabtu malam, menurut kantor berita negara TASS. Video yang diposting online oleh media pemerintah dan saluran media sosial yang berafiliasi dengan Wagner menunjukkan para pejuang berterima kasih kepada penduduk setempat, yang bersorak, bertepuk tangan, dan meneriakkan dukungan. Gubernur Provinsi Rusia di rute pemberontakan Prigozhin mengatakan para pejabat akan mulai melonggarkan pembatasan keamanan. Igor Artamonov, Gubernur Lipetsk, mengatakan kawasan itu akan mulai membatalkan pembatasan yang sempat diberlakukan dan membuka kembali jalan raya federal yang telah ditutup. Dia mengatakan mereka sudah mulai membangun kembali jalan yang rusak sebelumnya. Kita semua berdiri untuk membela kepentingan negara kita dengan kehormatan dan martabat. Wilayah Lipetsk tidak akan mengecewakan Presiden dan Rusia, ujar Artamonov di media sosial. Putin sebelumnya bersumpah untuk menghancurkan pemberontakan dan menuduh Wagner melakukan pengkhianatan yang menimbulkan ancaman mematikan bagi kenegaraan Rusia. Ia menyamakan pemberontakan itu sebanding dengan revolusi 1917 yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Rusia. Percobaan pemberontakan Prigozhin terjadi setelah berbulan-bulan pertikaian yang semakin sengit antara kelompoknya dan para pemimpin angkatan bersenjata Rusia, diperburuk oleh perang selama 16 bulan melawan Ukraina. Prigozhin sebelumnya mengatakan, pasukan Wagnernya tidak lagi ingin hidup di bawah korupsi, kebohongan, dan birokrasi. Layanan pers Lukashenko mengatakan pada hari Sabtu bahwa kesepakatan itu datang setelah pemimpin Belarusia menghabiskan sepanjang hari bernegosiasi dengan Prigozhin. Dikatakan Prigozhin telah menerima permintaan Lukashenko untuk menghentikan pergerakan orang-orang bersenjata dari Wagner di wilayah Rusia dan mengambil langkah lebih lanjut untuk meredakan situasi. Saat ini, ada cara yang benar-benar menguntungkan dan dapat diterima untuk meredakan situasi di atas meja, dengan jaminan keamanan untuk para pejuang Wagner, tambah layanan pers itu. Belarus mengatakan, Putin berterima kasih kepada Lukashenko. Presiden Rusia mendukung dan berterima kasih kepada kolega Belarusianya atas pekerjaannya, katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar, mengatakan pasukan Kiev telah melancarkan serangan ofensif ke beberapa arah pada waktu yang sama pada hari Sabtu. Pasukan Ukraina tampaknya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Moskow saat perebutan kekuasaan sedang berlangsung di Rusia. Ke arah Oryhovo-Vasilivka, Bakhmut, Bohdanivka, Yahidne, Klishivka, Kurdiumivka. Ada kemajuan di segala arah, kata Maliar. Musuh sedang dalam posisi bertahan, berusaha keras untuk menghentikan tindakan ofensif kami, lanjutnya. Pada saat yang sama, musuh menderita kerugian yang signifikan dalam personel, senjata, dan peralatan. Maliar mengatakan bahwa beberapa serangan Rusia di timur, yang didukung artileri berat dan kekuatan udara, telah berhasil dipukul mundur. Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengejek Prigozhin karena batal menggulingkan Presiden Rusia. Pilihan fenomenal Prigozhin. Anda hampir mengagalkan Putin, mengambil kendali otoritas pusat, mencapai Moskow dan tiba-tiba Anda mundur, cuit Mikhailo Podolyak. Podolyak meramalkan bahwa Prigozhin berisiko dibunuh, dengan mengatakan karena ketakutan yang dialami elit Putin dalam 24 jam terakhir, perintah itu pasti akan dilaksanakan.